Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri, sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat taufiknya kepada kita. Nikmat taufik adalah nikmat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi kebaikan yang kita lakukan itu di dalam syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga dan para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittiba kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan. Perbedaannya adalah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam pada diri kita, sehingga kita mampu beramal soleh yang tadinya di luar bulan Ramadan kadang kita bermalas-malasan dalam beramal soleh, apapun bentuk amalan soleh itu. Tetapi di bulan Ramadan yang tadinya malas berubah menjadi rajin dalam beramal soleh. Maka kemuliaan bulan Ramadan itu mesti kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga bulan Ramadan itu memberikan nilai dan rasa yang berbeda kepada kita. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita mampu meraih ketakwaan, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, setelah berakhirnya Ramadan itu la'allakum tattaqun, yang kita dapatkan. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema atau judul khutbah kultum kita pada subuh yang berbahagia ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada manusia dengan diutusnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran, Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran surah At-Taubah di ayat 128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasanya olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memberikan gambaran sekaligus penjelasan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang manusia yang berasal dari kalangan dirimu sendiri, dan Rasul itu sangat merasakan atau memiliki penderitaan yang luar biasa, dan beliau menginginkan agar umat ini di dalam dirinya memiliki keimanan, dan keimanan itu setidaknya akan memberikan keselamatan atas diri kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kecintaan yang luar biasa kepada kita, terutama kaum mukminin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang kita petik dari ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada manusia dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Imran di ayat 164. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasul min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian poin yang kedua yang kita petik dari ayat ini adalah, dalam ayat ini Allah menjelaskan beberapa ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari jenis manusia. Jadi memungkinkan kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada kesamaan jenis antara kita dengan beliau. Kemudian poin yang ketiga yang dapat kita petik dari ayat ini adalah ciri kedua Rasul dalam ayat ini adalah azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa semua syarat syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mudah, karena beliau telah meminta kepada Allah agar dimudahkan agama ini terhadap umatnya,
dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dua hadis mengenai persoalan ini. Bu'istu bil hanifiyyah samhah, aku diutus dengan membawa agama Islam yang hanif lagi penuh dengan toleransi. Di dalam hadis yang lain disebutkan, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, semua syariatnya mudah, penuh dengan toleransi lagi sempurna. Ia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakannya. Kemudian poin yang ketiga yang dapat kita petik dari ayat ini adalah harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha agar umat ini memperoleh hidayah, agar mendapatkan keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah kepada Allah, itu juga termasuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk beramal soleh, apapun amal soleh itu, memberi makan orang lain, memudahkan kita untuk mencari nafkah, bertutur kata yang baik, mudah bagi kita untuk melaksanakan salat, termasuk ibadah-ibadah sunnah nawafil, salat lail, salat tarawih, salat witir, dan semua amal saleh yang menghantarkan kita kepada sebuah perbuatan yang baik, itu juga termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkara-perkara yang Rasul menginginkan agar dijauhkan dari kita, termasuk Rasul SAW tidak menginginkan agar kita itu jatuh ke dalam neraka jahanam, sehingga Rasul SAW meminta kepada Allah agar umat ini dijauhkan dari neraka jahanam. Ada di antara bentuk doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, doa yang dianjurkan untuk kita baca sesudah salat ketika tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Ada satu doa yang diajarkan Rasul adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi Rasul meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, aku minta kepadamu untuk dijauhkan umat ini dari neraka jahanam. Nah, setidaknya doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang diajarkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan Rasulullah SAW meninggalkan kami tanpa ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan beliau menyebutkan kepada kami ilmu mengenainya. Rasul SAW bersabda, tiada sesuatu pun yang tersisa dari apa yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan beliau kepada kami. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali mengharamkan sesuatu melainkan Dia telah mengetahui bahwa kelak akan ada dari kalian yang melanggarnya. Ingatlah, sesungguhnya akulah yang menghalang-halangi kalian agar jangan sampai kalian berhamburan terjun ke neraka sebagaimana berhamburnya laron atau lalat. Salah satu di antara amalan yang membuat kita dekat dengan surga adalah amalan salat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun diri kita dalam mengerjakan salat, seburuk apapun perbuatan yang kita lakukan, maka jangan sampai kita meninggalkan salat itu walaupun hanya satu waktu. Maka dianjurkan para ulama bahwa salat yang terbaik itu adalah salat yang dilakukan secara terus-menerus, tidak meninggalkan satu waktu dan dilaksanakan
pada tepat waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang keempat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kecintaan, menyayangi umat ini. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis. Salah satunya adalah dalam kitab sahihnya Al-Imam Ibn Hibban. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berbincang santai di rumahnya bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kisah itu disebutkan oleh Urwah bin Zubair, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jiwaku pun menjadi tenang. Aku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi atau yang tampak. Aisyah pun tertawa hingga kepalanya rebah di pangkuan Rasulullah SAW karena tertawa. Lalu beliau berkata, sukakah engkau dengan doaku? Kata Aisyah, bagaimana aku tidak bahagia dengan doamu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, demi Allah, sungguh itulah doaku yang aku panjatkan untuk umatku di setiap solatku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir dalam setiap salatnya, baik itu dalam ibadah wajib maupun dalam salat-salat sunnah, beliau tidak pernah meninggalkan doa itu, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa begitu menginginkan, Rasul berkeinginan dengan sangat kuat dalam dirinya, tidak menginginkan agar umat ini jatuh ke dalam neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya tentang siapa yang paling mencintai kita atau siapa yang paling mengasihi kita, ya normalnya kita pasti akan menjawab bahwa yang mencintai dan menyayangi kita adalah kedua orang tua kita. Itu benar dan tidak salah. Tetapi kita harus tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat Abi Syaibah, disebutkan bahwa setiap malam dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan, pembebasan azab untuk umatnya. Beliau bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam dalam salatnya ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap ruku dan sujudnya, jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Kemudian Abu Dzar menyebutkan dalam riwayat yang lain, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sejak malam engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu sampai waktu subuh datang. Kemudian Abu Dzar bertanya, apa yang menyebabkan sehingga engkau mengulang ayat itu dan doa-doa tersebut? Kemudian Nabi SAW menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan yang diberikan Rasul kepada kita bahwa maukah kalian itu masuk ke dalam surga? Riwayat itu berdasarkan satu pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara
maukah kalian, apakah kalian tidak menginginkan surga itu? Kemudian Rasul menambahkan bahwa umat ini akan masuk ke dalam surga kecuali bagi siapa yang tidak menginginkan surga itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan yang kita lakukan itu mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tidak menginginkan surga. Maka perkara yang menghalang-halangi diri kita agar kita tidak masuk ke dalam surga adalah perkara syirik. Maka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua syariat yang dianjurkan kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harus ikhlas karena Allah, kemudian ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang harus kita jauhkan dalam diri kita adalah jangan sampai kita terjatuh dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu merupakan pembatal amal yang kita lakukan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu agar jauhkanlah kami dari perkara-perkara syirik kepadamu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.